Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Rahma Pacarahayu dari Pendidikan Teknik Busana Universitas Negeri Yogyakarta. Di sini saya ingin sedikit berbagi pengalaman dan pengetahuan yang saya dapatkan saat praktik industri di Didik Warsito, Tawarsari Gunung Kidul, Yogyakarta, yaitu mencipta produk ekojutik hingga menjadi sebuah blus. Didik Warsito merupakan salah satu desainer Gunung Kidul yang beralamatkan di Tawarsari, RT 14, RW 19, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Gunung Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Sudah banyak prestasi yang diraih Kak Didi, mulai dari lokal hingga nasional. Salah satu produk unggulan di Didik Warsito adalah ekojutik. Ekojutik merupakan perpaduan ekoprint, jemputan, serta batik yang tertuang dalam satu lembar kain, dan jika dibuat dalam busana utuh akan terlihat sangat cantik. Untuk menghasilkan kain yang bagus, tentu memerlukan proses produksi yang sangat panjang, sehingga jika dijual, kain ekojutik bisa sangat mahal. Berikut adalah proses pembuatan dari ekojutik. Proses pertama adalah scoring kain. Scoring kain bertujuan untuk membersihkan kain sebelum dilakukan ekoprint. Scoring kain hanya berlaku untuk pewarna alami ya. Alat dan bahan yang digunakan adalah TRO 2 genggam dan air bersih 5 liter untuk 4 meter kain. Caranya adalah dengan merendam kain pada larutan tersebut selama kurang lebih 24 jam, kemudian bilas hingga bersih dan diangin-anginkan tanpa sinar matahari. Setelah itu, lakukan proses mordantting. Proses ini bertujuan untuk menghilangkan kanji dan juga untuk membuka pori-pori kain sehingga warna mudah menyerap dengan baik. Alat dan bahan yang digunakan untuk 2 meter kain yaitu tawas 100 gram, air 10 liter, dan soda abu 30 gram. Prosesnya dengan merebus air sampai mendidih, kemudian masukkan tawas dan soda abu, aduk hingga rata. Masukkan kain, rebus selama 1 jam. Diamkan semalam atau 24 jam, kemudian bilas dan angin-anginkan. Selanjutnya adalah pembuatan ekoprint. Proses pembuatan adalah dengan mencelupkan kain pada larutan tawas atau tunjung, kemudian dibentangkan dengan alas plastik, lalu daun ditata dan dibentuk sesuai selera. Tutupkan kain lain di atas kain yang telah ditata daun. Tutup dengan plastik, lalu gulung dan rekatkan dengan isolasi. Kukus selama 2 jam, kemudian dibuka. Setelah itu, lakukan fiksasi warna. Fiksasi bertujuan untuk mengunci warna agar tidak luntur. Bahan yang digunakan adalah tunjung atau tawas yang direbus dengan air 1 liter. Celupkan kain pada larutan tersebut dan diamkan selama 3 hari. Angkat dan angin-anginkan selama minimal 7 hari untuk hasil maksimal. Setelah ekoprint, kita akan melanjutkan membuat batik di atasnya. Namun, sebelum itu blok motif daun dengan malam yang telah dilelehkan hingga menembus bagian bulu kain. Untuk mempermudah, gunakanlah kuas. Selesai memblok motif, buat motif batik yang akan dicanting dengan menggunakan pensil. Buat motif sesuka hati agar lebih menarik. Canting motif yang telah dibuat. Malam yang digunakan harus benar-benar panas ya, agar dapat menembus ke bagian bulu kain. Canting yang digunakan juga harus sesuai. Untuk motif kecil, gunakan canting dengan ujung kecil dan seterusnya. Setelah selesai dicanting, buat jemputan di sela batik dan ekoprint. Beri titik terlebih dahulu agar tidak salah saat pengikatan. Kali ini saya menggunakan kelereng dan mutiara kecil yang diikat berselang-seling. Ikat kelereng sekuat mungkin agar warna tidak tembus. Jika sudah, kita lanjut ke bagian pewarnaan. Warna yang digunakan adalah pewarna indigo sol, biru, dan coklat. Saya menggunakan pewarna indigo sol dikarenakan warnanya cantik mengikuti terik matahari. Semakin terik, maka warna akan semakin bagus. Campurkan warna biru dengan nitrit dan air. Kemudian celupkan kain pada larutan tersebut dan jemur. Angkat, lalu celupkan lagi kain ke larutan pewarna tersebut. Selama menjemur kain, campurkan larutan warna tadi dengan warna coklat. Celupkan lagi kain hingga mendapat warna yang diinginkan. Buka sela-sela kain untuk mendapatkan warna yang baik. Kain yang tersembunyi dan tidak terkena sinar matahari akan tetap berwarna putih. Jadi, kunci utama pewarna indigo sol adalah terik matahari. Untuk fiksasi warna, campurkan nitrit dan HCl sesuai takaran. Celupkan kain ke dalam larutan fiksasi dengan cepat. Hal ini dikarenakan larutan HCl dapat membuat serat kain rusak hingga berlubang jika terlalu lama. Kain akan mudah rapuh. Oleh karena itu, kita harus berhati-hati. Setelah dicelupkan, segera bilas kain secara berulang sampai benar-benar bersih dan tidak ada bau HCl yang tersisa lagi. Copot karet yang digunakan untuk menjemput hingga tidak tersisa. Angin-anginkan kain hingga kering. Tahap terakhir adalah pelorotan. Pelorotan bertujuan untuk menghilangkan malam yang ada di dalam kain. Larutkan soda abu dan TRO ke dalam air mendidih. Kemudian rebus kain bersama dengan larutan tersebut. Aduk hingga semua malam lepas dari kain. Setelah itu, bilas dan
Tidak hanya sampai di situ, produk tersebut akan dibuat menjadi sebuah blus. Pertama, siapkan desain, daftar ukuran, pola kecil, hingga rancangan bahan. Kemudian dibuat pola dengan ukuran sesungguhnya. Pola yang dibuat adalah pola praktis. Tata pola di atas bahan sesuai dengan motif yang diinginkan. Kemudian potong sesuai dengan kampu. Mari mulai menjahit. Langkah awal adalah dengan menjahit semua kupnat. Pasang resleting jaket dengan menggunakan sepatu sebelah agar lebih mudah. Jahit lapisan resleting agar terlihat rapi. Kemudian, jahit sisi dan bahu blus dengan menggunakan kampu balik. Kampu balik merupakan salah satu ciri dari Didik Warsito karena dinilai lebih rapi. Lakukan hal yang sama pada lengan. Pasang lengan dengan kampu balik maksimal 0,75 mili. Setelah itu, jahit bagian kerah.
Selesaikan klaim dengan zoom. Dan jika semua sudah selesai, lakukan press dan finishing pada blush. Dan inilah hasil akhir dari busana yang dibuat. Sekian dari saya, ada kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.